Shalom saudara terkasih. Ya, shalom juga yang di online, ibadah online. Saudara, hari ini ada satu momen yang sangat penting di mana Tuhan akan melakukan sesuatu yang itu penting sekali buat setiap kita, di mana Tuhan akan membereskan semua akar-akar yang bukan daripada Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan mau supaya kita melepaskan dan bahkan Tuhan yang memberikan kuasa untuk mencabut semua yang bukan daripada Tuhan. Tidak lain adalah supaya kita menjadi pohon yang kuat. Bahkan kita menjadi pribadi yang terus berbuah di segala zaman. Saudara, bukan cuma seperti itu, tapi Tuhan mau supaya buah kehidupan kita itu mendatangkan sebuah kemuliaan yang besar. Dan membawa dampak buat setiap kota dan bangsa kita. Sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Saudara, kita akan baca dalam Amsal pasal yang ke-12. Amsal 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata orang tidak akan tetap tegak. Artinya tegak itu tetap kuat. Ya, karena kefasikan. Apa itu kefasikan, saudara? Saudara terkasih, fasik adalah bicara orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan orang yang menolak firman Tuhan. Saudara, itulah kefasikan. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang penuh dengan keangkuhan, itulah kefasikan, saudara. Tapi dikatakan, tetapi akar orang benar tidak akan goyah, tidak akan goncang. Berarti selama-lamanya akan tetap kuat, akan tetap berjaya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memasuki, bahkan menghidupi, bahkan memiliki sebuah akar yang kuat. Sehingga kita menghasilkan pohon-pohon yang berbuahkan. Bukan hanya untuk 9 buah roh. Tapi mendatangkan buah-buah roh kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih, bersyukurlah kalau kita menjadi pribadi yang sangat respect dengan Tuhan. Respect dengan firman Tuhan. Bahkan berani membayar harga apapun untuk Tuhan, saudara. Berbahagialah engkau dan berbahagialah keturunanmu. Karena saudara terkasih, kalau hanya sebuah keinginan, tanpa sebuah keputusan dan sebuah tindakan, maka iman itu hanya menjadi benih yang baik saja. Tidak akan mengubahkan apapun dalam hidup kita. Dan saudara, untuk syarat untuk kita bisa memiliki akar yang dari Tuhan, yang ditanam Tuhan sendiri, atau benih yang daripada Tuhan, saudara. Pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang mencintai firman Tuhan, mencintai perintah-perintahnya. Mazmur 119 ayat 97. Demikian firman Tuhan, saudara. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara terkasih, Taurat itu bicara apa? Bicara perintah Tuhan. Saudara, perintah Tuhan jangan jadi beban, perintah Tuhan jangan jadi satu keberatan. Tapi firman Tuhan harus menjadi kesukaan yang sangat kita cintai. Bagaimana mungkin, Bu, kita bisa mencintai firman Tuhan? Saudara, jawabannya adalah kalau engkau memiliki selera untuk punya gaya hidup yang sangat punya nilai, maka engkau tidak akan membiarkan hidupmu itu sia-sia. Kalau kau menganggap hidupmu ini adalah hidup yang sangat punya nilai dan bukan sampah, bukan comberan, engkau akan menghargai hidupmu, saudara. Dan engkau tidak akan pernah bermain-main dengan hidupmu, engkau tidak akan bermain-main dengan waktumu. Saudara terkasih, orang yang mencintai hidupnya, dia akan menghargai hidupnya. Dia akan menghargai waktu-waktunya. Dan saudara terkasih, bicara betapa ku cintai Tauratmu. Wow, saudara ya,
Daud ini orang yang keren banget. Perintah Tuhan bukan jadi beban, tapi menjadi kesukaan. Saudara terkasih, hanya orang-orang yang punya nilai, ya, dia akan suka dengan yang namanya aturan, hukum, dan pemerintahan. Tapi kalau orang memang dasar hatinya liar, dia tidak akan suka didikan. Dia tidak akan sedia dimuridkan, saudara. Dia akan membiarkan dirinya membebaskan menjadi orang-orang yang liar. Saudara terkasih, saya pernah katakan, sebagus apapun adonan, saudara ya, semahal pun apapun butter yang dipakai, saudara, kalau kita beli kue kering atau beli cake, beli apapun, saudara, kadang-kadang ada yang murah, saudara, ada yang mahal banget gitu, saudara. Yang membedakan apa sih? Pertama adalah bahannya. Bahan itu akan membedakan sebuah kualitas dan rasa. Betul, saudara? Yang kedua adalah siapa yang mengelola bahan tersebut. Kalau dikelola dengan orang yang sangat ahli, maka itu akan menjadi sangat terbaik dan punya nilai yang luar biasa. Jadi saudara terkasih, siapakah bahan dan siapakah pengelola? Saudara, bahan itu adalah selera hati kita, hidup kita. Saya sering ajarkan di Nafiri, jangan punya selera rendahan ya. Apa sih selera rendahan? Selera yang segala sesuatu suka sembarangan, suka asal-asalan. Pokoknya gini, pokoknya gitu. Saudara, kalau saudara terbiasa, saudara, saya punya cara berpikir bahwa saya ini anak kerajaan. Saya ini anak kerajaan di sorga. Jadi saya membiasakan bagaimana lifestyle saya, gaya hidup saya, apapun dalam diri saya, itu seleranya harus kerajaan surga. Sekalipun saya masih di bumi, tapi saya membiasakan lifestyle saya itu seperti orang-orang kerajaan. Makanya saya gak suka sembarangan. Saya gak suka yang comberan. Saya gak suka yang terlalu tidak ada harganya. Apalagi yang gratisan. Saya gak suka yang gratisan. Kenapa? Karena sesuatu yang gratis yang tidak bayar harga biasanya mudah diremehkan, mudah dilupakan, bahkan tidak dihargai. Setuju saudara? Sesuatu yang gratis, yang gampang, kita akan mudah abaikan, mudah untuk menganggap remeh, bahkan kita akan mudah untuk membuang. Tapi kalau saudara punya barang yang punya nilai, saudara akan pegang dengan hati-hati, saudara akan kenakan dengan hati-hati dan saudara akan simpan di tempat yang pasti aman. Karena apa? Ini punya nilai, gak sembarangan. Dan ketika kita mendapatkannya dengan bersusah payah, kita akan menghargai itu. Saudara, apapun yang kau bayar dengan harga yang mahal, bersama bahkan di dalam Tuhan, kau akan menghargai sekecil apapun itu. Kau gak akan anggap itu remeh. Saudara, saya merasakan Tuhan itu lagi punya mood yang bagus, bahkan mood yang spesial. Dan jujur ya, ini baru didapat tadi pagi, jam 4 pagi. Makanya Tuhan langsung bilang share di grup. Dan Tuhan sudah bilang gak banyak yang respon. Dan Tuhan bilang momen ini gak akan ada lagi. Satu kali ini aja. Jujur saya duk saudara. Tuhan mau apa sih? Saya akan mengilustrasikan supaya saudara bisa mudah untuk memahami, mencerna dari hati saudara. Saya minta Maria coba ke sini. Ini ilustrasi saudara. Supaya saudara bisa nangkap hari ini Tuhan mau apa sih? Sedalam apa, sebesar apa sih yang Tuhan maksud pada hari ini saudara. Saudara pasti sudah banyak yang tahu kalau ini anak saya.
Saya ini jarang sekali ngomong gini, I love you, C. Saudara, jarang. Dan saudara, dia anak saya. Sekalipun saya ini seorang ibu yang tidak terlalu banyak kata-kata. Tetapi jauh di lubuk hati saya ingin dia yang terbaik. Bahkan tanpa dia sadari saya sedang mempersiapkan dia yang terbaik. Percaya saudara? Percaya. Yang kedua, saya akan selalu perhatikan. Saya akan perhatikan kehidupannya. Tanpa dia sadari. Buat dia mungkin saya mami yang cuek. Yang gak terlalu gimana gitu. Sekali lagi saya ini orang yang tidak mudah untuk ngobrol kata-kata saudara. Saya ini banyak diemnya. Saya lebih banyak berbicara tentang sikap. Atau menyatakan sebuah korban yang orang langsung lihat dan nikmati. Jadi kalau kata-kata gombal, maaf, itu gak ada dalam diri saya saudara. Nah, saudara, dan setiap kali saya tuh pengen dia dipelukan saya banget. Dan ketika saya peluk dia begini, saudara, ini mungkin dia biasa, tapi di dalam saya, rasanya kepingin saya serap yang paling dalam di dalam dia. Itu kerinduan Tuhan buat kita saudara. Karena Bapak kita, dia ingin selalu punya quality time dengan kita. Bahkan dia mau kata, nah aku ini pengen banget selalu merasakan dalam dekapan pelukanmu. Makanya saya bilang, kalau ada orang-orang Tuhan peluk aku ingin merasakan dekapanmu. Tuhan bilang gini, ketika dia dengar ceritamu itu, dia akan nangis 100 kali lebih dari kau. Karena seringkali yang menghilang itu bukan bapaknya, tapi anaknya yang suka kelenceran, yang suka berjalan dengan maunya, tanpa dia sadar. Ketika bapaknya, nak lewat sini nak, lewat situ aja pak, cepet. Nak kesini dulu Tuhan mampir. Nak kesini, nafas dulu Tuhan di sini, senang-senangan dikit kan nggak apa-apa toh. Ya udah nggak apa-apa. Jadi bapaknya tuh dilihat terus saudara, nunggu anaknya. Yang saudara terkasih, yang ketiga, namamu akan selalu disebut di hatinya. Saudara terkasih, ini masih bulan 3. Amat-amati saudara. Makanya kalau lewati bulan demi bulan itu harus diamat-amati. Siapa tahu tiba-tiba Tuhan lewat, Tuhan jalan, Tuhan beri kairos. Saudara nangkap, apalagi di bulan 3. Kalau saya bilang bulan 3 ini sakral banget saudara. Menginjak bulan 1, bulan 3 saudara, ada sesuatu. Di endingnya tuh bulan 11, bulan 12 itu ada sesuatu yang terbuka. Bulan 12 ada sesuatu yang dimana itu banyak sekali perjanjian. Bulan-bulan 8, bulan Mei saudara. Bulan 4 itu kekuatan supranatural yang benar-benar kokoh dan banyak hal ketika saudara memahami segala hitungan-hitungan ilahi. Kalau saudara mengerti hukumnya, saudara akan menikmati hasilnya. Banyak orang gak mau tahu tentang hukum, bahkan melanggar hukum dengan tampang tanpa dosa, saudara. Makanya ujungnya hidupnya itu gak pernah bisa mengalami sebuah apa? Kemenangan yang sudah ditetapkan Tuhan. Saudara terkasih, siang hari ini, ya seperti anak saya. Ya, saya sekali lagi ibu yang tidak banyak kata-kata. Tetapi apa yang dia mau, saya berusaha. Kalau dia minta 2, saya kasih 5 sama dia saudara. Anak-anak saya tahu sifat saya. Kenapa? Di passion itu saya ingin berbicara di hati saya. Itu loh bapakmu. Bapak di surga. Kalau kamu minta 2, dia kasih 5. Bila perlu dia tanya lagi. Masih perlu lagi Dana? Masih belum cukup? Apa lagi? Dan ketika dia bisa memberikan,
kebahagiaan yang gak bisa diukur dengan kata-kata atau apapun ketika melihat anak ini. Wow, bahagia. Tiba-tiba bapak itu menangis. Apalagi kalau aneh udah loncat-loncat, yes. Saudara, tahun lalu lah saudara. Ketika dia bilang gini, mami beli mobil po mami. Gitu. Saudara, bukan saya langsung menyambar. Tuhan langsung nyambar, beliin gitu saudara. Serius. Dan duit belum ada. Tapi saya bilang gini, beli. Beneran Tami, serius Tami, serius. 2 rius, 3 rius. Waktu itu saya lagi di NTT saudara. Dan bukan dia yang kejar saya kejar dia. Sudah ke dealer. Tanya Kojem. Karena kalau saya pergi apa-apa saya selalu mesti tanya sama kokonya. Karena dia anak sulung saudara, buat saya. Jadi apa-apa, Kojem. Saudara kasih, dia yang sampai gak percaya, Mam, serius, duit ada, percaya saja. Itu password saya dari kenal Tuhan sampai hari ini, pokoknya percaya saja. Tapi yang saya rasakan, Tuhan tuh tanya saya gini, hatimu gimana nak? Senang Tuhan, senang karena apa? Ini pasti buat dia senang. Tuhan bilang gini, lihat aku nak, saya lihat Tuhan tuh nangis bahagia. Rasanya tuh bangga banget loh. Kalau anaknya minta sama dia tuh bangga banget. Tapi berapa banyak anak-anaknya mau minta ke Tuhan takut. Saudara, Tuhan bilang gini, nak mari mendekat dengan aku. Saya ini beberapa hari ngomong sama anak-anak rohani saya tertentu. Yuk kamu itu harus dekat sama pemimpin. Dekat sama orang tuamu. Karena hari-hari ini ada sesuatu yang saya rasakan. Jangan takut dihajar, jangan takut dididik, jangan takut dibentuk, jangan takut dibersihkan. Justru ketika kau dibersihkan, kau dibentuk, engkau sedang dirancangkan dan dipersiapkan menjadi spesial. Saudara terkasih, saya merasakan hatinya Tuhan. Seperti saya mencintai anak saya. Bahkan seringkali di hati saya. Mami ini sayang loh sama kamu. Karena dia itu saya banget dalam hal apanya? Dalam memperhatikan jiwa-jiwa, dalam mengorbankan apapun sampai dia seringkali nggak pernah mikirin diri sendiri. Jadi saya rasa dia ini saya banget. Fotokopi saya, cuma dia kurang nempel sama Tuhan. Saya seringkali ngomong, coba kamu tuh lebih nempel gitu loh sama Tuhan. Waduh hidupmu tuh indah loh. Indah. Jadi I love you. Kembali ke tempat. Seperti itu Tuhan pengen peluk saudara. Dan dia gak pengen lepaskan. Rasanya dia ingin menikmati dan menikmati terus dan menerus. Kenapa dia ingin saudara ada dalam dekapannya? Karena ketika kau didekap Tuhan, detak jantungnya, bahkan aliran hatinya kau bisa dengar, kau bisa rasakan. Dan itu bukan hanya kau bisa dengar dan rasakan, tapi ada impartasi yang kau terima daripada Tuhan. Makanya saudara, Tuhan itu suka orang yang bukan mendekat, tapi melekat. Kenapa melekat? Supaya menyatu. Nah kalau sudah menyatu, adakah yang bisa memisahkan? Gak ada saudara. Bapak Ibu saudara terkasih. Sebab itu Tauratmu itu bicara perintah. Belajar mencintai perintah-perintah Tuhan karena itu baik buat hidup kita. Gak ada perintah Tuhan yang gak baik buat kita. Perintah itu apa? Kita siap dalam disiplin Tuhan, didikan Tuhan, pembentukan Tuhan. Apapun yang Tuhan gak suka, jangankan dilakukan, disentuh, jangan. Kenapa? Tuhan ngeman sama kita. Jangan sentuh nak, jangan sentuh yang bukan aku. Karena apa saudara? Banyak yang menyerupai seperti Tuhan tapi sebetulnya dia bukan. Artinya jangan sampai kamu ini tertipu. Saudara terkasih yang kedua.
mencintai didikan Tuhan. Kalau tadi mencintai perintahnya. Kalau Tuhan perintahkan apa, jangan berat hati, jangan rasa kayak aduh Tuhan lagi doa pagi lagi, baca firman. Aduh mengampuni lagi Tuhan. Aduh memberi lagi. Aduh Tuhan, korban terus sampai kapan? Jangan teriak saudara. Ketika kau melakukan perintah Tuhan, Tuhan sedang menyediakan kemenangan-kemenangan atas hukum-hukumnya. Jangan sampai kau melanggar hukumnya. Ketika kau melanggar yang ada itu kutuk saudara. Jadi Tuhan gak mau kita menyentuh kutuk. Saudara sama aja. Ketika kita mengerti sebuah aturan, kita mengerti hukum dan kita melanggar hukum, pasti ada konsekuensinya. Ada sebuah hukuman. Sebab itu Pemazmur berkata, aku mencintai Tauratmu. Itu bicara mencintai aturanmu, perintahmu, hukum-hukummu. Kenapa? Ketika saudara mengerti hukum, serangan apapun yang iblis ingin jerat dalam dirimu. Kalau kau mengerti hukum, apapun dakwaan iblis, justru engkau tahu legalitas kemenanganmu. Justru kita bahagia saudara kalau kita mengerti hukum Tuhan. Iblis gak pernah bisa bodohin kita. Kedua, kita gak bisa terjebak. Dan kita tahu setiap kemenangan demi kemenangan menjadi haknya kita. Kalau kita tahu saudara, bahkan yakin dengan kuat karena kita melakukannya. Saudara, jangankan iblis mau mampir. Hembusan nafas kita aja buat dia menyingkir saudara. Karena hembusan nafas kita ada kekudusan Tuhan. Yang kedua, mencintai didikan. Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Pertama, pegang dengan kuat. Prinsip, bicara prinsip, tidak kompromi. Pokoknya aku prinsip, hidup takut Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang kedua, jangan lepaskan apapun kegentaran, ketakutan, tekanan, apapun keadaan kondisi. Jangan pernah lepaskan janji firman Tuhan. Jangan pernah melepaskan hak kesulunganmu. Jangan menodai imanmu, jangan menodai persembahanmu. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Yang ketiga, pelihara. Pelihara itu jaga terus. Jangan sampai kau lengah. Jangan sampai iblis menipumu. Jangan sampai iblis membelokkanmu. Sehingga kau gak pernah fokus dan kau error. Ketika kau tidak menjaga. Dan iblis memfokuskan, membelokkan fokusmu. Disitulah terjadi keeroran. Dan kalau orang sudah error. Dia gak bisa nangkap apapun. Dia gak bisa dengar apapun. Dia gak bisa lihat apapun. Kesensitifannya tiba-tiba putus. Sebab itu saudara, mencintai didikan perlu dipegang teguh. Yaitu firman-Nya. Jangan lepaskan apapun. Bahkan dunia saudara ya merajuk apapun saudara. Jangan pernah melepaskan. Dan tetap pegang firman-Nya. Saudara, bahkan peliharalah dia karena dialah hidupmu. Saudara, saya kasih contoh kalau kita ini di jalan, kita ikuti aturan rambu-rambu lalu lintas, perjalanan kita ini akan oke enggak saudara? Kita akan jalan dengan baik tanpa ada dakwaan, tuduhan, intimidasi apapun, enggak ada. Kenapa? Kita ikuti aturan kok. Coba saudara misalkan lampu merah diterabas terus saudara. Pasti dalam hati, waduh nanti ini CCTV lihat enggak ya? Waduh nanti di belakang gimana? Akan ada tuduhan setidaknya. Roh jahat kan bilang gini, kamu tuh habis pelayanan kok enggak taat. Kamu habis pelayanan kok melanggar, kamu ini munafik. Terus teror demi teror. Itu yang akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Pertama, mencintai perintah-perintah Tuhan dan firman-Nya. Cintai firman-Nya karena itu kehidupan. Dan kedua, mencintai didikan. Karena didikan itu saudara, orang yang dididik Tuhan dan menyerahkan hidupnya untuk dididik Tuhan. Itu tanda dia punya hubungan baik. Hubungan harmonis. Bahkan hubungan intim dengan Tuhan. Sekali lagi, orang yang mencintai didikan Tuhan
adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan orang yang selalu ada dalam Tuhan. Saudara terkasih, bagaimana kita mengerti, bagaimana kita bisa mengetahui bahkan mencintai didikan Tuhan. Tuhan itu enggak tiba-tiba turun dari surga terus bicara mendidik saudara, tidak. Dia pakai sarana. Siapa sarana-sarana Tuhan untuk mendidik kita? Orang-orang di sekitar kita. Pemimpin kita, orang tua kita, bos kita mungkin di kerjaan. Siapapun, bahkan musuh kita pun. Ada cara Tuhan mendidik kita. Bagaimana musuh dipakai untuk mendidik kita, saudara? Dengan cara kita sabar, kita penguasaan diri, kita lepaskan pengampunan. Ibu Indah tertawa. Kita melepaskan lagi, oh Tuhan. Duh, rasanya orang ini kok nyebelin, kok gak mati-mati ya Tuhan. Padahal itu didikan Tuhan. Tuhan bilang ini, nak kalau itu game point, kamu juga game point. Saudara terkasih, sarana kapanpun Tuhan bisa cabut saudara dalam hidup kita. Tapi masalahnya kita udah selesai belum saudara? Kalau belum selesai jangan izinkan Tuhan itu mencabutnya. Nanti saudara nggak jadi apa ya, kupu-kupu jadi apa? Jadi apa saudara kalau setengah jadi? Ya? Kepompong. Mau jadi kepompong. Coba bilang kanan kirimu, kalau belum jadi jangan suruh Tuhan berhenti. Ya saudara, itulah biarkan Tuhan menancapkan benih-benihnya sampai saudara, dia menemukan yang namanya sumber mata air. Izinkan Tuhan terus menerobos sampai di dalam manusia batiniamu. Saudara, kenapa perlu sampai menerobos ke manusia batinia kita? Karena di dalam manusia batinia inilah akar dari segala kutuk dan keturunan. Akar dari segala memori-memori. Akar dari segala yang jahat saudara. Itu perlu Tuhan cabut. Dan bagaimana Tuhan bisa mencabut kalau dia tidak dipersilakan sampai ke dasar dalam hati kita. Manusia batinia kita. Izinkan Tuhan dengan bebas dan dengan stylenya dia mengerjakan semua yang di dalam kita tanpa kita komplain. Saudara terkasih, yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah tetap mencintai didikan Tuhan. Ayat 22 dikatakan dari Amsal 4 ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Jadi saudara kalau ada sakit penyakit, saudara katakan Tuhan aku tahu obat kesembuhan adalah mencintai didikanmu. Orang-orang yang suka sakit hati, suka kepahitan, kalau jamu pahit oke. Tapi kalau hati pahit kata Tuhan gak ada obatnya selain dipertemukan saudara. Saudara makanya sering kali saya bilang penyakit yang paling mengerikan bukan penyakit fisik tapi penyakit yang di jiwa kita. Dan itu obatnya adalah tidak lain adalah perembukan. Jadi jangan bilang Tuhan aku mau sembuh dan merdeka. Tapi kalau saudara gak mau dirembukan. Dan ibu akan bilang begini, jangan mimpi lu ya. Saudara kasih perembukan itu baik. Tertindas itu baik. Supaya aku belajar ketetapanmu. Jadi kalau saudara belum mengalami yang ditindas. Saudara masih ngawang. Ya, gak enak loh, ini gak jelas saudara. Kayak yoyo. Apalagi kalau saudara bilang, ukirkan aku di dalam tanganmu, materaikanku di dalam hatimu, bawalah aku. Enak ke pesta saudara, tapi syarat untuk bisa ke pesta itu harus punya jubah yang terbaik saudara. Jubah yang terbaik saudara, saya mau tanya, adakah gaun yang cuman polos kayak kain saten saudara? Gak ada, gaun itu penuh ukiran. Penuh rajutan, ada mutiara-mutiara, ada permata-permata. Dan kenapa sih gaun pengantin itu selalu yang indah gitu saudara. Sampai tengahnya harus dibikin kayak kembung gitu saudara. Kenapa? Satu kali saya bilang sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Itu orang kalau pakai gaun pengantin tuh harus di dalamnya tuh kalau harus dikasih kurungan burung gitu, kurungan ayam gitu saudara.
ternyata Tuhan bilang gini, ternyata segala sesuatu ada profetiknya loh. Tuhan bilang gini, setiap perjalanannya harus ada dalam lingkup perjanjian sang suami. Makanya dikasih kurungan saudara, supaya enggak keluar dari kurungan. Itu bicara apa sih? Ikatan perjanjian, lingkaran itu bicara cincin, perjanjian. Bahkan kau enggak boleh keluar dari lingkaran itu. Dan kenapa identik gaun pernikahan itu selalu putih? Bicara sebuah ketulusan, kemurnian. Bahkan terang yang tidak pernah ada kegelapan. Maka kalau gaun-gaun pengantin warnanya aneh-aneh saya bingung saudara ya. Saudara terkasih, satu kali Tuhan menyingkapkan tentang gaun pengantin. Wow, saudara bisa nangis loh kalau menyingkapkan gaun pengantin. Makanya kalau pakai gaun pengantin jangan buka-bukaan kata Tuhan. Itu tidak dalam kekudusanku. Saudara, namanya pengantin itu tertutup. Dia terbukanya nanti kalau sama pasangannya di dalam. Bukan ditebar keluar-keluar saudara. Makanya kalau sampai gerowak sininya saya bingung. Saudara, apa beda sama kuntilanak? Saudara, betul lah. Saudara terkasih. Oke, kembali lagi saudara. Gaun pengantin itu atasnya itu pasti ada renda-renda. Tuhan bicara, ini bicara hati yang diukir ya. Ada renda-renda di dada sini saudara. Sampai melingkar katanya ini berkalungkan ukiran-ukiran perjalanan cintanya dengan aku. Yang selalu manis dan manis. Saudara, apa permata-permata itu saudara? Kita lagi tidak membahas ke sini, jadi next, oke? Silakan saudara penasaran. Saudara terkasih dikatakan itulah kesembuhan. Jadi didikan itu akan membuat kita mengalami kesembuhan. Terlepas dari belenggu segala yang menekan, menyesakkan di jiwa. Jadi izinkan Tuhan saudara selalu mendidikmu. Dan sebetulnya Tuhan tuh mendidik saudara sesuai level-level yang ada pada kita. Artinya setiap didikan Tuhan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Percayalah saudara. Karena Tuhan sudah memberikan takaran-takaran yang tepat untuk hidup kita. Yang ketiga, gaya hidup yang mengandalkan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Kenapa kita perlu gaya hidup yang mengandalkan Tuhan? Saudara, Yeremia 17 dikatakan juga, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi Tuhan gak mau kita ada dalam kutuk. Tuhan mau kita ada dalam blessingnya. Ada dalam raman berkatnya. Bahkan ada dalam kuasanya. Kalau kita selalu hidup mengandalkan Tuhan. Saudara terkasih, mengandalkan Tuhan itu perlu setiap hari eksperimen. Harus setiap hari engkau belajar bagaimana cara untuk mengandalkan Tuhan. Supaya kau pakem. Oh, ini loh yang dimaksud mengandalkan Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu kenapa? Sangat diberkati. Gimana enggak diberkati saudara? Ketika kita mengandalkan Tuhan, berpaut dengan roh Tuhan. Maka roh Tuhan itu menguasai, mengeram kita. Maka apapun akan dibuka. Tanpa kita bersusah payah. Karena Dia yang menguasai di dalam kita. Dia tinggal hembuskan, dia tinggal lepaskan satu kata, maka tidak ada yang tidak terbuka. Artinya Tuhan ingin selalu memberikan kita kemudahan, ingin selalu memberikan kita favor, saudara. Tuhan ingin memberikan kita kunci untuk menetapkan apa yang kita mau buka dan apa yang kita mau tutup, saudara. Sebab itu hati kita perlu berpaut dan menjadi satu dengan rohnya. Dan saudara dikatakan, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Sekalipun dia konglomerat, orang kaya apapun lah saudara. Jangan pernah menaruh harap pada manusia. Supaya engkau tidak kecewa dan terluka. Kadang-kadang orang itu saudara dengan kebaikan seseorang tiba-tiba jadi terlalu berharap sama orang itu ya. Tapi begitu Tuhan izinkan sesuatu yang negatif saudara. Dengan orang yang dia harapkan, dia orang sukai, bahkan dia sanjung begitu tinggi. Di situ akan terlihat kejujuran kapasitas hatinya bahwa seberapa sih dia mengasihi. Orang begitu dia banggakan. Sebab itu Tuhan tidak izinkan kita itu mengandalkan manusia. Terlalu berharap sama manusia. Pasti ujung-ujungnya kecewa saudara. Saudara terkasih, dan Tuhan berkata,
Orang yang mengandalkan Tuhan itu, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, inilah esensinya siang hari ini. Kita akan mengupas di sini, saudara ya. Dikatakan kalau kita tuh mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya, jadi menyentralkan hati, jiwa, roh kita, pikiran kita, segenap kekuatan kita harus kiblat dengan Tuhan. Saudara, tujuannya adalah itu seperti benih, saudara, yang terus saudara ditanam mengalir, saudara, merambatkan ya sampai dia mendapatkan air, saudara. Jadi seperti tanaman atau seperti benih yang terus ditanam. Saudara, kalau ibaratnya itu korma ya. Korma itu untuk bisa bertumbuh, dia perlu batu yang besar untuk menekan tanah itu, saudara. Sampai benih itu bukan tumbuh ke atas, tapi tumbuh ke bawah. Saudara yang terkasih, kalau kita mau ditanam Tuhan dan punya akar-akar ilahi, akar Elohim, izinkan kehambaanmu itu sampai terus direndahkan sampai engkau enggak merasa direndahkan. Karena engkau sudah terbiasa. Bahkan ketika kau direndahkan, engkau bisa tetap tersenyum. Asal ku dapatkan hatimu, apapun rela aku membayarnya Tuhan. Sampai kau enggak ada rasa sakit hati kepada siapapun, menoreh hatimu, bahkan menjerumuskan engkau, bahkan merancangkan segala yang jahat. Enggak ngefek di hati. Seperti orang mati rasa, saudara. Yang ada adalah bukan cuma mati rasa. Justru ketika kau melihat musuhmu yang paling jahat, kau menimbulkan belas kasih terhadap pribadinya. Ketika orang yang dierami roh Tuhan sampai dia terus turun, diizinkan bertumbuh akar ke bawah. Ketika dia orang yang paling jahat, yang ada di hatinya itu adalah air mata dan belas kasih dan berkata, Tuhan, orang ini kasihan banget ya. Sampai segitunya roh jahat membelenggu dia. Sampai mengakibatkan dia punya spirit yang terlalu jahat. Jadi yang dia lihat itu bukan orangnya, bukan jiwanya, tapi roh jahat yang mengikat dia ini loh, saudara. Yang dia bisa lihat. Tetapi pada jiwa tersebut dia menumbuhkan belas kasihan. Jadi orang yang diurapi Tuhan itu selalu punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan. Dijahatin apapun dia katakan, iya gak apa-apa, silakan. Jangankan membalas, saudara. Jangankan mampir lewat di hatinya, saudara ya. Terbesit pun enggak, saudara. Bahkan ketika dia mengalami peremukan Tuhan yang paling menyakitkan. Dia tuh enggak kuasa untuk memberontak. Karena yang dia lihat itu tangan Tuhan yang sedang mengerjakan seperti ini. Saudara, seperti adonan kue. Kalau bikin donat lah, saudara ya. Kenapa dirongot bahkan sampai dibuang-buang, dibanting-banting, saudara. Donat kuno, saudara, nggak tahu donat sekarang. Donat sekarang pakai alat canggih, nggak perlu dikebukin, nggak perlu diapa-apain, saudara. Pantesan rasanya itu tidak senikmat yang dulu, saudara. Percayalah, manusia-manusia itu tidak seindah manusia yang zaman dulu, saudara. Yang benar-benar mula-mula kasih mengenal Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kalau zaman-zaman tahun 70, 80, itu benar-benar hamba Tuhan yang sekarang gak tahu hamba Tuhan setengah hamba yang lain, saudara. Gak jelas. Kenapa? Begitu diproses, wah! Begitu disentuh, wah! Kalau hamba-hamba Tuhannya dulu, bak! Ya Tuhan, bak! Bahkan dia bilang gini, lebih dalam lagi. Saudara, hamba-hamba yang dulu gak ada pemberontakan. Hamba-hamba di tahun saya 80-an. Kalau ditekan sama pemimpin-pemimpinnya. Ya Pak, ya Bu. Oh, zaman sekarang baru digini dong. Mau apa?
Ngeri saudara. Belum diapa-apain saudara. Baru dilirik. Saudara, gembalanya yang takut saudara. Bukan dombanya yang takut. Kalau zaman dulu domba-domba menyerahkan sama gembalanya. Bahkan zaman-zaman di kitab saudara. Mengabdi itu sampai yang namanya mencium kaki tuannya. Saya ini punya seorang ibu yang sebetulnya saya sangat bangga. Mau digampar, dihajar apapun sama bapak saya. Tetap diam di tempat. Ngelirik pun gak berani saudara. Udah dihajar, digampar nanti saudara. Kalau udah waktunya makan, tetap saudara. Bawa makanan, sekalipun kadang-kadang buak, dilempar. Dia tetap diam. Kalau mau pergi, pakein kaos kakinya. Habis dibang, diperintah apapun, iya. Disuruh mijitin, iya. Dan tidak kebetulan saudara, saya punya contoh seperti itu. Ibu saya bukan orang yang tidak bekerja. Pekerjanya terhormat saudara. Di kantor bea cukai, wah terhormat. Saya aja bangga. Kalau dulu saudara ibu saya ambil rapot di sekolah, saya bangga. Ini ibu saya. Bangga saudara. Yang lebih membuat saya bangga lagi sikapnya terhadap melayani suami. Saya belum pernah melihat wanita seperti dia. Orang tua saya punya 4 istri saudara. Ibu saya ini apa-apa nerima. Nyelengin uang untuk supaya punya rumah sendiri. Ternyata rumahnya dipakai selirnya. Mari silakan. Kami anaknya jadi marah. Loh, gak apa-apa, biarin. Ya sudah. Tidak ada yang buat dia terlalu berharga. Kecuali keluarganya. Dan gak ada rasa iri hati. Soal istrinya, istri yang selanjutnya sukanya, apa ini saudara? Bowling, ke mall, habisin duit saudara. Yang dia kerja dan kerja, masih pulang kerja, masih pijitin bapak saya. Sampai ngantuk, sampai tertidur. Saya bersyukur dicetak dari keluarga seperti ini. Keluarga ya broken, tapi saya ambil hikmahnya semuanya. Saudara terkasih, dan bapak saya juga, saya sangat bangga. Dulu waktu belum kenal Tuhan, kalau kasih uang orang, enggak hitung dulu berapa lembar, no. Begitu kamu butuh berapa, langsung diambil dari kabinetnya, nih kurang ambil sendiri. Serius ini. Kadang-kadang ada orang datang ke kantor, Pak, gini. Ya wes, kamu ambil butuh berapa, ambil sendiri, tinggal pergi saudara. Saya ini saksi mata. Bilang, terus dia lihat saya juga gini saudara, terus saya juga tinggal pergi. Tapi anehnya waktu itu saya nggak ada pemikiran, kok enak, nggak ada saudara. Tapi berjalan waktu saya kenal Tuhan, itu jadi rema buat saya. Dan orang tua saya selalu bilang, itu harta bukan punyaku, punya Tuhan. Padahal belum kenal Tuhan. Tapi orang sekarang kaya aja pelit, ngerik saudara. Ya, udahlah. Saudara terkasih, itu contoh saudara. Ya saudara terkasih, kembali lagi. Gaya hidup yang mengandalkan Tuhan itu saudara seperti benih yang dia terus mau turun ke bawah. Artinya gini, ketika saudara dapat rema dari firman Tuhan dan saudara berkata, Tuhan kerjakan aku sampai aku mengalami Engkau. Bahkan kehambaanku sampai mengalami sebuah kematian, bahkan aku ditoreh pun aku gak ngerasa sakit Tuhan. Dan ketika kau izinkan aku dipecut, tapi aku malah memuji Engkau. Aku malah mengalami hatimu, kasihmu, karena apa? Aku merasakan bagaimana ketika kau dicambuk. Sebelum engkau disalibkan, engkau pun mengalami cambukan demi cambukan yang mencongkel kedalaman daging, bahkan sampai mendekati tulang-tulang.
Yang kurasakan ini gak seberapa Tuhan. Dibanding siksaan yang kau alami demi menebus aku. Malah bahasa-bahasa ilahi itu keluar dari hatinya, keluar dari mulutnya. Karena dia merasakan apa yang Tuhan rasakan. Dan dia katakan, Tuhan, ini hanya sebagian kecil penderitaanmu yang dimana Engkau izinkan aku alami. Supaya aku bisa memahami arti sebuah korban. Ketika kau dikhianati, engkau tidak sakit hati. Tapi kau justru berkata, Tuhan, sekarang aku dapat merasakan bagaimana orang-orang yang sudah mengkhianati engkau. Aku merasakan bagaimana dikhianati dan engkau tetap mengasihi dia. Bahkan kau mencari dan mencari dia. Siang dan malam kau mencari dan mengejarnya tanpa lelah. Bahkan ketika kau ditolak pun, engkau tetap menantikannya. Saudara terkasih, cinta yang daripada Tuhan. Mau kau mengalami penderitaan, sakit, bahkan luka yang paling mengerikan pun. Tapi kalau kau izinkan, kau buka hatimu dan Tuhan, aku percaya. Ini proses yang terbaik yang kau harus lewati. Aku bukan hanya mengikhlaskan hatiku. Tapi aku mau sepakat alami apa yang kau izinkan kau alami. Karena aku tahu Tuhan ini mendatangkan kebaikan bagiku. Bahkan ketika kau percaya dengan apapun Tuhan izinkan kau hadapi. Kepercayaan itu menjadi sesuatu yang diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan mulai menaruh saudara. Hatinya, kerinduannya, perasaannya, detak-detak jantungnya, irama-irama hatinya, bahkan pandangan-pandangan mata Tuhan yang mewujudkan, bahkan mengartikan sejuta makna saudara. Dia akan membukakan lapis demi lapis. Sehingga ketika kau melihat tatapan matanya yang begitu sederhana saja, engkau bisa menangkap makna daripada tatapan mata Tuhan. Tuhan ingin apa? Ada banyak saudara, kekayaan yang ilahi yang di dalam ini Tuhan mau impartasikan sepenuhnya buat kita. Karena Tuhan tahu dan Tuhan mau, bahkan Tuhan sudah tetapkan kita ini ujungnya harus pulang sebagai mempelai-mempelainya. Dengan nama kayak apa saudara? Gaun keagungan yang dari Tuhan. Saudara kalau tahu sepatu seorang pengantin, yang saya lihat itu benar-benar bukan cuma Cinderella saudara. Ternyata Cinderella itu cuma ambil dari firman Tuhan, dari surga. Itu benar-benar sepatu kaca. Apa maksudnya? Perjalanan demi perjalananmu itu sangat mencerminkan kemuliaanku. Kenapa sepatu kaca? Di dalam setiap perjalananmu tidak ada kepalsuan. Tidak ada sesuatu yang hitam. Setapak demi setapak. Orang bisa melihat perjalanan langkahmu itu penuh kemuliaan. Bagaimana penuh dengan kemuliaan? Karena kau bayar dengan nilai kehambaan. Saudara, kalau kita mau kemuliaan, kita harus bayar kehambaan. Sebab itu yang hari ini masih dalam proses-proses Tuhan yang diremukkan, diapain. Belajar tersenyum. Jangan bilang gini, Tuhan mau sampai kapan? Percayalah ketika kau tanya sampai kapan, sampai kau mati belum selesai saudara. Tapi ketika hatimu bilang ini, Tuhan kerjakan apa yang kau mau. Dan biarlah hatiku tetap percaya. Malah tiba-tiba selesai saudara. Serius. Kenapa? Saya pun pernah mengalami. Ketika saya bilang Tuhan silakan. Apa yang menurutmu baik, kerjakan Tuhan. Jangan ditunda. Saudara, malah 3 hari selesai. Malah saya yang kaget. Loh Tuhan. Tuhan bilang, karena hatimu tersenyum Nat. Dan ketika hatimu tersenyum, aku yang tidak sanggup meneruskannya. Sehingga dia nyanyi, lebih dalam lagi ku rindu kau kekasih.
kasihku lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau, mempelaiku, ku mengasihimu. Kalau Tuhan sudah bermazmur di hati kita, wow, kita itu ditenggelamkan dalam sungai yang begitu lembut menghantar kita, mengalun bahkan membuat kita ini saudara sampai tidak menyadari nikmatnya itu luar biasa. Saudara, sebab itu firman Tuhan katakan, cintai firman Tuhan, cintai perintahnya, cintai didikannya. Dan mulai andalkan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Jangan bingung yang lain, bangun tidur cari Tuhan. Bangun tidur masuk dalam hadiratnya. Biasakan dia prioritas, apapun itu dia prioritas. Walaupun ada harga yang harus kau bayar. Tapi justru itulah. Justru kalau ada harga yang harus kau bayar, iblis tahu legalitas yang sudah kau penuhi. Dia tidak bisa menjamah setiap apa yang menjadi hakmu, saudara. Harusnya kita berbahagia kalau ada harga-harga harus kita bayar, saudara. Itu tanda hidupku tidak murahan. Itu tanda hidupku adalah penuh kemuliaan. Itulah tanda hidupku, dunia tidak bisa membelinya. Saudara terkasih, mari saudara, dia akan izinkan sampai itu ke akar-akar yang merambatkan ke akar-akar tepi batang air. Apa itu air, saudara? Air bicara Roh Kudus. Sampai Roh Kudus itu sangat mendominasi hidupmu. Roh Kudus itu air. Apa akibat daripada Roh Kudus mendominasi hidupmu? Engkau punya nilai-nilai muatan kasih yang tidak semua manusia memilikinya, saudara. Sampai orang bilang gini, kalau lihat kasihmu, kok bisa ya dia lakukan itu? Kok dia nggak sakit hati ya? Malah dia korban dan korban dan korban terus. Dia tidak menjadi lelah, tapi justru dia merasa dia sangat terhormat. Saudara, Roh Kudus sampai mendominasi dirimu tuh, sampai orang lihat dirimu tuh, wow, kamu ini orang yang sangat berwibawa. Orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ketenangan yang di dalammu itu sampai bisa mengimpartasi di dalamku. Ketika aku melihat engkau, ketakutanku tiba-tiba menyingkir. Ketakutanku tiba-tiba pergi. Karena aku hanya melihat wajahmu. Bahkan ketika aku bersentuh-sentuhan denganmu, aku merasakan Roh Tuhan tiba-tiba membangkitkan imanku. Dan saudara, orang yang sampai didominasi dengan Roh Kudus, ketika dia angkat penyembahan, maka spirit ilahi, surga tiba-tiba bum turun, saudara. Karena itu yang dikatakan kepenuhan Roh Kudus. Saudara terkasih, mari sampai Roh Kudus mendominasi hidupmu. Apapun yang digoncangkan di dalammu tidak menggetarkan hatimu sama sekali. Ketakutan cuma numpang lewat tapi tidak pernah singgah. Bahkan tidak bisa singgah di pikiranmu. Hanya lewat. Saudara, kita tuh setiap hari harus belajar mengevaluasi, menakar loh diri kita. Kita ini seberapa sih? Kesetiaan kita seberapa? Buat kita Tuhan itu seperti apa sih yang kita butuhkan? Saudara, setiap hari belajar menakar. Sehingga engkau bisa memahami, mengenal volume, indikasi ilahi di dalam bobot hidupmu. Kalau engkau enggak menakar, kau bagaimana bisa tahu, saudara? Oh ternyata, saudara, hari-hari kemarin saya nih kayak kudu marah aja. Tuhan, kenapa ya saya ini kok mau marah, kenapa? Saya ini kalau ada sesuatu yang asing, sinyal itu kuat, saudara.
Ini kenapa ya, kok saya mau marah kenapa? Dan saya cek, kemarahan ini Tuhan atau kemarahan ini daging saya? Atau saya lagi error? Ada 3 saudara. Kemarahan itu daging kita, kemarahan itu Tuhan, atau kemarahan karena kita error. Kenapa kita error? Pasti ada yang kita langgar. Pasti ada yang kita gak tepat sama Tuhan, jadi error. Ketika kita tahu, kita cepat bereskan. Saudara, selanjutnya yang keempat. Menghindari pergaulan atau lingkungan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa kita perlu hindari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan? Bahkan kita nggak boleh bergaul, saudara. Karena orang itu semua akan mengalami namanya impartasi spirit. Impartasi spirit. Kita bergaul dengan siapa, saudara? Spirit itu akan mempengaruhi, saling mempengaruhi. Makanya Tuhan inginkan kita harus jadi garam. Kita harus jadi terang. Kenapa? Jangan sampai kau bawa arus, kau bawa di bawah arus, tapi kau harus bawa arus. Kau harus pengaruhi arus. Kau nggak boleh seperti ikan mati. Ini statementnya Pastor Robert, saudara. Jadi saya pakai terus karena bagus. Jangan jadi ikan mati, tapi jadi ikan hidup. Tanda ikan hidup apa? Melawan arus, bukan menyerah sama arus. Saudara, hari-hari ini saya sedang bergumul sama Tuhan untuk rumah Tuhan. Dan saya bilang kemarin sama mereka, tahun ini kita kontrak gak apa-apa, tahun depan kita pasti punya sendiri. Sebab itu apa yang pun katakan, dunia katakan, wah gak mungkin, saya bilang sangat mungkin. Kenapa gak mungkin? Ketika habis bilang gak mungkin, sangat mungkin. Semakin iblis berteriak gak mungkin, wah saya semakin suka, saudara. Terus ngomong iblis, aku apa habiskan kamu. Sampai kau udah gak punya kekuatan ngomong gak mungkin lagi. Jadi jangan takut apa yang bisa ngomong, saudara. Semakin punya kesempatan, hajar dia sampai habis. Injak sampai dia teler, saudara. Serius, kita itu gak boleh takut. Makanya jadi orang itu suka berjuang, jangan suka pecundang. Kalau kita latih dia untuk berjuang, kita jadi orang yang sangat kuat. Kalau kita rohnya kuat, iblis gak berani, saudara. Makanya saudara, suka deket-deket orang yang punya pengurapan kekuatan. Saya kalau sama Bu In ya, deket aja saya sudah sesuatu yang saya ambil. Dan dia berasa. Dia cuma noleh, saya cuma begini. Karena dia tahu ada yang diambil, saudara. Kalau dia khotbah, bak, apalagi khotbah yang keras, yes saya tarik. Apalagi beliau sudah mengalami banyak dihajar. Yes, kemenangannya saya ambil, hajarannya gak mau Tuhan. Karena itulah fungsinya seorang ibu. Kadang-kadang ada pula yang kita ambil setelah kecangkokannya yang dimana kita ambil kemenangan dan kita gak perlu bayar harganya. Tapi kita harus jaga. Gak bayar gak apa-apa, tapi harus jaga. Atau tukarkan yang lain. Saya orang yang sangat cerdik di dalam hukum roh, saudara. Tuhan saya gak mau bayar ini tapi saya bayar yang lain ya Tuhan ya. Kamu selalu ada aja caranya. Lu kan hikmat Tuhan. Saudara kalau sudah sama Tuhan mah bergaul sama Tuhan tuh bercanda-bercandaan, saudara, serius. Tuhan tuh kalau udah bercanda sama kita, wah saudara, apapun tukul arwana kalah saudara semuanya. Bahkan bercandanya Tuhan tuh penuh makna saudara ya. Semakin kita bercanda ketawa tapi kita semakin pinter loh saudara. Kemarin malam saya ada bercanda sama ya salah satu orang nafiri saudara, bicara tentang minyak dan anggur dan kemarin waktu KKR kan ada sembako dan ada parsel ada sembako. Nah kita bercanda-bercanda, istilahnya saya ngebahas gini. Dia tuh ngomong, Mam, ya kalau itu kan minyak goreng Mam, ini kan beda. Saya tuh ketawa tapi saya nggak nangkep. Ketika Tuhan bilang ini, kamu tuh nangkep tuh apa yang dia ngomong. Saudara, oh iya ya. Kalau minyak goreng volumenya besar, harga murah. Tapi minyak urapan, saudara, minyak dan anggur kecil, wangi, luarang saudara, mahal. Tuhan bilang gini, mau ditukar? Oh gak usah Tuhan, gak usah. Saudara, artinya gini loh, kalau engkau selalu dengan sesuatu yang gratis, yang murah, itu minyak goreng saudara. Minyak goreng gak akan mencapai kemuliaan saudara, paling-paling cuma di wajan saudara kemuliaannya.
Tapi kalau saudara menjadi minyak urapan, engkau akan terus dalam kemuliaan yang sangat tinggi dan sangat tinggi. Walaupun harganya mahal, walaupun cuma sedikit saudara. Makanya saudara jangan suka yang ombyoan saudara ya. Ombyoan itu murah Suka yang spesial walaupun itu di atas rata-rata dan itu sangat susah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari. Yang terakhir kita akan dengar. Jadi hindari pergaulan yang buruk saudara supaya kita tidak mengalami impartasinya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang sangat tegang teguk itu saudara orang fasik saudara. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Siapa orang berdosa? Orang yang suka kompromi. Hindari orang-orang yang suka kompromi saudara. Dan tidak duduk dalam kumpulan si pencemooh. Saudara apa bedanya? Ya, berjalan, berdiri, dan duduk saudara. Berjalan itu artinya sambil lalu. Tapi saudara yang namanya berjalan bersama, impartasinya tetap jalan. Kalau berdiri itu bicara apa? Prinsipnya sudah mulai dipengaruhi. Dipengaruhi dengan banyak kompromi saudara. Itu artinya apa? Bicara prinsip yang terus dibangun saudara. Bahkan duduk dengan orang-orang, dikatakan di sini orang-orang berdosa, pencemooh saudara. Itu artinya apa? Ya, kalau sudah duduk itu bicara saudara apa? Sesuatu yang tanpa kita sadar saudara, bahkan di dalam kenyamanan engkau terus digeluti dengan dosa dan dosa dan dosa. Artinya komunitasmu boleh rohani, boleh pelayanan, boleh Tuhan. Tetapi kalau kau tidak punya roh pertobatan, sampah tetap sampah, enggak akan berubah, tidak akan didaur ulang saudara. Tidak ada kehidupan yang bisa diubahkan. Karena apa? Engkau suka bungkus rohani tetapi di dalammu engkau tidak izinkan, engkau dibersihkan. Saudara terkasih, bahkan dikatakan ayat 2, tetapi yang kesukanya lihat Taurat Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Saudara kembali lagi, hukum Tuhan, sukai cintai hukum Tuhan dan bahkan renungkan siang dan malam. Arti gini, ketika aku mengerti hukum-hukum Tuhan maka aku terhindar dari jerat-jerat. Ketika aku mengerti hukum-hukum Tuhan maka aku menjadi orang-orang yang dapat melakukan apapun dengan kemenangan demi kemenangan karena aku mengerti hukumnya, mengerti aturannya. Saudara di ayat 3 dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bicara jaminan. Sepanjang perjalanan hidupmu Tuhan akan menyertai engkau. Bahkan Tuhan menjamin engkau, bahkan Tuhan memberikan satu keberhasilan. Bahkan sampai firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Ini jaminan Tuhan bukan hanya hidup kita, tapi buat keturunan-keturunan kita. Artinya Tuhan sedang ingin mau kita membangkitkan perjanjian demi perjanjian sampai pada keturunan-keturunan kita. Yang terakhir saudara, menjaga hati dari panah-panah roh jahat atau kemarahan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, jaga hati, jaga hati. Saudara, gemakan setiap hari, jagai hatiku Tuhan. Kendalikan apapun yang ada di jiwa, di rohku. Saudara, saya satu hari entah ngomong berapa puluh kali, Tuhan jagai hatiku, kendalikan yang di jiwa dan di rohku. Rami senantiasa, biar yang ilahi yang selalu terus terpancar dan terpancar dan terpancar. Tapi itu tandanya, kapanpun Tuhan mau, kita dibersihkan, kita dibentuk, kita diremukkan. Apapun yang Tuhan mau, kita harus menjadi pribadi yang siap sedia melakukan dengan hati yang tersenyum, sepakat, bahkan memahami setiap apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi saudara terkasih, inilah syarat-syarat bagaimana kita bisa mengalami yang namanya ditumbuhkan akar-akar yang ilahi. Pertama adalah jadilah pribadi yang selalu mencintai mencintai
perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan. Yang kedua, mencintai didikan Tuhan. Yang ketiga, miliki gaya hidup yang mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Yang keempat adalah hindari pergaulan-pergaulan dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, supaya engkau tidak terimpartasi dari spirit-spirit yang jahat. Yang kelima adalah menjaga hati dari panah-panah roh jahat. Jangan sampai saudara terkamiri, jangan sampai saudara terjebak, jangan sampai saudara kehilangan fokus, kehilangan arah untuk mempercayai Tuhan di atas segalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari renungkan firman Tuhan yang hari ini